Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan manhwa The Villain of Destiny. Pada pembahasan sebelumnya, Holy Maiden The Ancestor of Humanity yaitu Jiang Shushu akhirnya datang menemui Gusangga dengan tujuan untuk mencari tahu identitas pewaris dari Demonic Art. Namun sayangnya niatnya itu malah menjadi bumerang baginya karena Gusangga yang sepenuhnya telah mengetahuinya langsung menangkap dan mengurungnya di dunia atau domain miliknya. Untuk menghilangkan kecurigaan, dia menyuruh Yanji untuk menyamar dan berperan menjadi Jiang Shushu. Setelah berurusan dengan Jiang Shushu, untuk sementara waktu Gusangga mengecek beberapa laporan yang masuk, terutama laporan tentang Yu Mingkong yang telah membuat daftar kambing hitam untuk membantu dirinya, khususnya terkait dengan reinkarnasi The Ancestor of Humanity. Pastinya Gusangga senang melihat tindakan Yu Mingkong. Namun karena Jiang Shushu sudah berada dalam genggamannya, untuk saat ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan sehingga yang menjadi prioritas utama sekarang adalah mencari di manakah reinkarnasi The Ancestor of Humanity berada. Selain laporan itu, Pak Tua Lin Ming juga ditanya tentang perkembangan Lin Xiuhan yang mana menurut pengamatannya Lin Xiuhan telah digadang-gadang menjadi calon ketua sekte dan bahkan kemampuan alkemisnya lebih tinggi dibandingkan dengan rekan-rekannya. Oh bagus, dia memang tak pernah mengecewakan, ucap Gusangga. Melihat Lin Ming ingin mengatakan sesuatu tetapi dia ragu-ragu, Gusangga lantas mendesaknya untuk mengatakannya. Setelah mendapatkan izin, Lin Ming akhirnya mengatakannya yang mana ternyata Lin Xiuhan sangat merindukan dirinya dan ingin bertemu dengannya. Tak masalah, aku akan menemuinya saat turun ke dunia bawah, jawab singkat Gusangga yang ternyata dia berniat turun ke dunia bawah untuk mencari reinkarnasi The Ancestor of Humanity. Sementara itu di tempat lain, Xian-er sedang mengunjungi para elder dan meminta maaf kepada mereka karena selama ini telah membuat mereka khawatir. Namun tentunya karena kasih sayang mereka benar-benar sangat besar, mereka sama sekali tidak menyalahkan Xian-er. Dan begitu mereka ingin menyalahkan Gusangga, Xian-er langsung menyela, mengatakan bahwa karena kakaknya telah menyadari kesalahannya, sekarang dirinya memaafkannya. Tiba-tiba ada seseorang datang untuk memberikan laporan. Adapun isi laporan terkait dengan kabar yang mengatakan tentang keberadaan kedua orang tua Xian-er, yang mana hal itu pastinya benar-benar membuat Xian-er terkejut. Nona, kami telah menemukan informasi bahwa kepala keluarga Nona Xian-er dan istrinya berada di alam bawah dan untuk saat ini mereka aman, ucap pembawa pesan yang juga menjelaskan bahwa informasi tersebut berasal dari sumber yang akurat meskipun melalui banyak mulut. Semua ini pasti ulahnya. Dia berpura-pura tak peduli padaku tetapi di hatinya dia peduli. Sungguh dia memang kakak yang merepotkan, ucap Xian-er dengan senyum di wajahnya karena dia sangat yakin sumber informasi yang dimaksud berasal dari kakaknya. Singkat cerita, dengan penuh semangat Xian-er langsung memberikan sebuah perintah untuk mengeluarkan pasukan karena dia akan segera pergi ke alam bawah untuk menemui kedua orang tuanya. Sementara itu di tempat lain, Yanji yang saat ini sedang menyamar menjadi Jiang Shushu, setelah keluar dari kediaman keluarga Gu, dia langsung dihampiri oleh seorang wanita tua yang mana kalau bukan pelayan Jiang Shushu, dia mungkin salah satu tetua dari istana Ancestor Humanity. Shine, bagaimana dengan keluarga Immortal Gu? Tanya sang nenek yang langsung dijawab bahwa Tuan Muda Gusangga merupakan cahaya bagi generasi saat ini yang gemar membantu dan menegakkan keadilan. Dan yang terpenting, dia sangat menentang orang-orang yang memiliki demonic art sehingga mereka tidak mempunyai alasan untuk mencurigainya.
Pastinya sebagai seorang bawahan raja drama, dengan mulusnya kata-kata Yanji mampu menipu sang nenek. Sehingga setelah itu sang nenek kembali bertanya, apakah mereka harus melanjutkan pencarian untuk mencari reinkarnasi The Ancestor of Humanity. Tidak perlu, reinkarnasi The Ancestor of Humanity akan datang saat waktunya tiba. Jadi kita tidak boleh mengganggunya, jawab singkat Yanji. Yanji sendiri sebenarnya tidak menyangka akan mengikuti Gusangga yang menurutnya adalah seorang villain atau penjahat terkuat di dunia ini. Namun meskipun kejam, Yanji sangat senang karena Gusangga sama sekali tak menyembunyikan apapun darinya. Dan yang terpenting, Gusangga sendiri pernah berkata akan selalu ada untuk dirinya ketika dia memiliki masalah atau membutuhkan sesuatu. Rasanya situasi ini tak buruk juga, pikir Yanji dengan senyum di wajahnya sebelum dia mengajak sang nenek menuju ke Gunung Emperor dengan alasan mencari petunjuk pewaris demonic art. Sementara itu dapat terlihat Shu Fan yang saat ini sedang menempati tubuh Yin Xuang benar-benar sangat marah karena dia yang berniat menemui Yin Mei di kediaman keluarga Gu tiba-tiba bisa merasakan bahwa tubuh aslinya yang seharusnya ditempati oleh Yin Xuang menghilang entah kemana. Namun satu hal yang pasti, saat ini Shu Fan hanya bisa cemas dan bertanya-tanya apakah mungkin Gusangga lah yang telah merencanakan semua itu dan apakah dia juga tahu tentang rahasianya. Akan tetapi ekspresi cemasnya itu digantikan dengan amarah mengira bahwa hilangnya Yin Xuang yang menempati tubuhnya telah membuat Yin Mei sedih. Gusangga, aku pasti akan membunuhmu, teriak Shu Fan. Di saat Shu Fan sedang marah-marah seperti itu, tak kalah marahnya Ying Yu akhirnya sampai di depan pintu masuk kediaman keluarga Gu. Dengan sikap kasarnya dia berkata ingin menemui Gusangga. Tetapi sayangnya para penjaga langsung menghentikannya dengan alasan bahwa saat ini Tuan Muda Gusangga sedang berkultivasi dan tak ingin diganggu. Mendengar itu pastinya Ying Yu hanya bisa bertambah kesal. Namun dia yang tak mungkin menerobos begitu saja. Setelah mengeluarkan kursi entah dari mana, dia pun duduk dan berkata akan menunggu sampai Gusangga selesai. Bahkan ketika para penjaga menegurnya karena itu merupakan tindakan yang kurang sopan, akan tetapi Ying Yu sama sekali tidak peduli karena baginya tindakan Gusangga yang telah memfitnah kakaknya jauh lebih tidak sopan. Sebenarnya Ying Yu ingin datang bersama dengan Shu Fan yang dia kira kakaknya. Namun sayangnya Shu Fan menolaknya dengan alasan bahwa dia punya firasat buruk dengan Gusangga, sehingga daripada ikut, dia meminta Ying Yu untuk berhati-hati. Melihat sikap kakaknya yang benar-benar menjadi seorang penakut, pastinya membuat Ying Yu bingung sekaligus cemas. Apalagi pada dasarnya, Yin Xuang adalah putra dari Heavenly Emperor yang terkuat di generasi ini yang tak mungkin diam saja jika seseorang memfitnahnya. Aku sangat kecewa padamu, Kak. Kamu terlalu banyak berubah, tidak seperti dulu, tambah Ying Yu. Menanggapi keluhan Ying Yu, Shu Fan yang tak mungkin mengatakan yang sebenarnya akhirnya membuat sebuah alasan di mana katanya dirinya telah kehilangan ingatan masa lalunya saat berkultivasi. Bodohnya, Ying Yu benar-benar percaya pada setiap ucapan Shu Fan sampai-sampai dia yang merasa sedih langsung memeluknya. Sekarang Ying Yu sudah mengerti. Fokus saja pada kultivasimu, serahkan tugas untuk membersihkan nama baik kita padaku, tambah Ying Yu sebelum akhirnya dia pergi meninggalkan Shu Fan yang hanya bisa tersenyum licik karena Ying Yu benar-benar seorang adik yang sangat bodoh. Sementara itu dapat terlihat saat ini Yu Mingkong sedang berada di alam bawah Tia Shen. Adapun alasan mengapa dia ada di tempat seperti itu, mengambil ingatan dari kehidupan sebelumnya, dia tahu bahwa reinkarnasi The Ancestor of Humanity akan muncul di alam bawah.
Jadi ini adalah alam bawah di mana reinkarnasi The Ancestor of Humanity muncul. Saat ini yang aku tahu hanya namanya, jadi aku harus menemukannya secepatnya, ucap Yumingkong dalam pikirannya bersamaan dengan dia yang membakar sebuah jimat. Kembali lagi ke Gusangga. Saat ini dia sedang mengunjungi Sekte Ziji untuk memenuhi janjinya menemui Lin Xiuhan. Kedatangan Gusangga benar-benar disambut baik oleh pemimpin Sekte Xian dan juga beberapa murid lainnya, di antaranya Lin Xiuhan yang benar-benar memiliki ekspresi bahagia. Xiuhan, kau harus terus bekerja keras dan jangan mengecewakan harapan tinggi Nona Xian yang ada pada dirimu, ucap Gusangga sedikit memberikan saran yang membuat Lin Xiuhan dan para gadis lainnya semakin kagum padanya. Ditemani oleh sinar rembulan yang cerah, karena ingin mengobrol secara pribadi, Gusangga mengajak Lin Xiuhan bersamanya. Pertama-tama, Gusangga menjelaskan tentang tujuannya datang, yang mana katanya selain ingin bertemu dengan Lin Xiuhan, dia juga ingin mempercayakan sesuatu padanya. Mengeluarkan selembar kertas, dia menyerahkan kertas tersebut pada Lin Xiuhan yang mana ketika dibuka sedikit membuatnya terkejut karena ternyata itu merupakan Immortal Rune dari Sekte Ziji. Padahal Tuan Muda jarang memberiku tugas, tetapi tampaknya aku harus bisa memecahkan rune ini, ucap Lin Xiuhan sedikit mengeluh meskipun sebenarnya dia benar-benar sangat bahagia karena diberi kepercayaan sebesar itu. Setelah itu Gusangga mencoba menyemangatinya dengan menunjukkan sikap yang benar-benar sangat percaya pada Lin Xiuhan yang semakin membuatnya sangat bahagia. Singkat cerita, karena malam masih panjang, untuk sementara waktu mereka terus melanjutkan obrolan dengan topik yang lebih santai, di mana Lin Xiuhan meminta agar Gusangga menceritakan kisah heroiknya ketika berada di benua immortal atau benua kuno. Sementara itu, dengan sikap keras kepalanya, meskipun hari sudah malam, tanpa mengetahui Gusangga tidak benar-benar berkultivasi, Yingyu masih saja menunggu di depan pintu gerbang kediaman keluarga Gu. Namun tiba-tiba salah satu bawahannya datang dengan berita yang cukup penting, dan itu berita mengenai Yin Extinction Heaven yang katanya telah muncul kembali di dunia ini, sehingga saat ini sekte-sekte besar sedang berdiskusi untuk menghadapinya. Mendengar itu, Yingyu hanya bisa terkejut karena pada dasarnya Yin Extinction Heaven merupakan bencana terbesar yang bisa turun ke dunia dan bahkan tak ada yang bisa selamat darinya. Ditanya apakah masih ada berita lain lagi, bawahannya lantas menjelaskan bahwa baru-baru ini Saint dari Istana Ancestor Humanity yang sedang diperankan oleh Yanji telah datang ke Gunung Kaisar Surgawi atau Heavenly Emperor Mountain dan menyebarkan rumor tentang hubungan Gunung Kaisar Surgawi dengan pewaris Demonic Art. Perasaan marah langsung memenuhi Yingyu sehingga dia yang awalnya ingin bertemu dengan Gusangga akhirnya memutuskan untuk kembali karena dia khawatir kakaknya akan depresi. Kalau pangeran dari Gunung Kaisar Surgawi depresi, apakah dia anak bayi besar atau semacamnya, pikir salah satu penjaga mendengar pertukaran yang baru saja terjadi. Akhirnya Gusangga turun ke alam bawah Celestial Heaven di wilayah Xuan. Melihat pemandangan di depannya, untuk sementara waktu dia berbicara dengan dirinya sendiri, yang mana intinya, jika bukan karena jejak lokasi yang dia pasang di tubuh Yumingkong, dia mungkin tak akan pernah membayangkan reinkarnasi The Ancestor of Humanity akan turun di alam bawah seperti ini. Oleh karena itu, dia berpikir bahwa prioritas utama saat ini adalah mengumpulkan informasi dan mencari istrinya Yumingkong. Sedang memikirkan semua itu, akhirnya orang-orang yang menyadari lonjakan kekuatan besar dari turunnya Gusangga mulai berdatangan.
Tahu bahwa Gusangga merupakan seorang immortal yang turun dari alam atas, setelah mendekat mereka semua langsung memberikan salam hormat sebelum bertanya apa tujuannya datang. Tempat ini adalah Celestial Heavens bukan? Tanya Gusangga yang langsung dijawab iya. Setelah itu dengan janggut dan kumis palsunya, Gusangga tiba-tiba mengeluarkan sebuah artefak surgawi. Aku tampaknya berada di tempat yang tepat. Katakan padaku, dewa ini membutuhkan informasi tentang alam ini. Dewa ini akan memberikan hadiah yang setimpal, tambah Gusangga. Mendengar itu, semua orang pastinya hanya bisa terkejut dan setelah menenangkan diri, mereka mulai menjelaskannya yang mana intinya. Celestial Heaven terbagi menjadi beberapa bagian yaitu Heavens, Earth, Xuan, dan Cosmos dengan masing-masing memiliki 8 domain dan saat ini mereka sedang berada di domain Xuan. Domain Xuan sendiri katanya merupakan wilayah yang luas dan bersejarah, tempat di mana klan-klan kuno berada. Domain Xuan juga memiliki pasukan yang tidak lemah dan di antara mereka yang paling kuat adalah Sekte Taisu. Dia adalah murid dari Sekte Taisu, tambah orang yang menjelaskan saat dia memperkenalkan seorang lelaki tua. Informasi bagus seperti itu pastinya membuat Gusangga tersenyum senang sehingga dapat dipastikan Sekte Taisu merupakan target selanjutnya. Sekte Taisu, kebetulan sekali dewa ini masih berhutang budi pada leluhur kalian. Sekarang karena aku berada di sini, aku akan membayarnya, ucap Gusangga bersamaan dengan dia yang menyerahkan artefak surgawi di tangannya. Tahu seberapa berharganya artefak surgawi? Meskipun awalnya terkejut, pihak lain malah mengembalikannya dengan alasan bahwa mau seberbakat apapun mereka tidaklah pantas menerimanya. Jika dulu kami pernah berhubungan dengan Anda, kami akan melayani Anda dengan sepenuh hati, tambahnya. Senang dengan respon yang diberikan, Gusangga hanya bisa memuji mereka sebelum menyuruh mereka untuk membawa dirinya menuju ke Sekte Taisu. Tak butuh lama, Yu Mingkong akhirnya menerima kabar yang mengatakan bahwa tampaknya seseorang dari alam atas telah turun dan yang terpenting, sosok tersebut semacam memiliki hubungan dengan keluarga Sekte Taisu. Yu Mingkong yang belum tahu bahwa yang turun adalah Gusangga tidak terlalu mengkhawatirkannya. Apalagi dia sangat yakin Sekte Taisu yang terpencil tidak ada hubungannya dengan kemunculan reinkarnasi The Ancestor of Humanity. Aku tak perlu mengkhawatirkannya. Aku hanya perlu mencari Nirvana Lotus yang bisa membantu transformasi reinkarnasi The Ancestor of Humanity, ucap Yu Mingkong yang benar-benar bertekad akan menemukan reinkarnasi The Ancestor of Humanity yang ternyata bernama Jiang Yang agar keselamatan suaminya dapat terjamin. Di Sekte Taisu, kedatangan Gusangga benar-benar disambut baik oleh semua orang. Kemudian ketua sekte mencoba bertanya siapakah nama Gusangga. Namun tanpa repot-repot menjawabnya, Gusangga hanya berkata bahwa kedatangannya untuk membalas kebaikan Shu Taisu sehingga tanpa berbasa-basi lagi dia segera mengeluarkan sebuah buku yang judulnya telah dia ubah menjadi Heavenly Taisu. Ini adalah teknik rahasia Taisu, yaitu teknik Taois yang aku dan Taisu ciptakan bersama. Karena dia tidak bisa lagi turun ke alam ini, dia ingin kalian memilikinya, ucap Gusangga yang pastinya kata-katanya itu kemungkinan besar adalah sebuah kebohongan karena Gusangga sendiri sangat bersyukur karena di pintu gerbang depan tertulis nama leluhur dari klan Taisu sehingga dia bisa membuat beberapa alasan. Menerima dan membuka bukunya, ketua sekte terlihat begitu sangat bahagia karena teknik yang tertulis di dalamnya benar-benar sangat luar biasa dan mudah dimengerti. Dengan semua pemberian itu dipimpin oleh sang ketua, mereka mulai bersujud menyembah Gusangga dan berkata akan selamanya mengikutinya.
Tentu saja karena teknik itu dirancang khusus olehku untuk kalian. Wedding dress immortal teknik versi alam bawah, ucap Gusangga dalam pikirannya dengan ekspresi puas di wajahnya. Setelah berurusan dengan klan Taizu, Gusangga kembali mengunjungi Jiang Shushu yang sedang berusaha menenangkan diri dengan berkultivasi. Benar-benar tak ingin melihat sosok Gusangga ketika dipanggil. Dengan sikap keras kepalanya, Jiang Shushu bertingkah seolah-olah tidak mendengarnya sehingga pada akhirnya sekali lagi kedua tangannya dirantai oleh Gusangga. Apalagi yang kau mau sekarang Gusangga? Dasar kau iblis kejam, teriak Jiang Shushu dengan ekspresi sedikit malu dan kesal. Apalagi pakaiannya sekarang bisa dikatakan sangatlah minim. Gusangga langsung bertanya, di manakah lokasi pasti reinkarnasi The Ancestor of Humanity muncul, yang langsung dijawab bahwa dia tidak tahu. Tahu bahwa Jiang Shushu sedang berbohong, Gusangga terus menanyakannya yang akhirnya membuat Jiang Shushu sadar dan bertanya, apakah mungkin Gusangga telah menemukan tempat di mana reinkarnasi The Ancestor of Humanity akan muncul? Tentu saja, bahkan bukan hanya itu, kita sekarang sedang berada di tempat tersebut, jawab singkat Gusangga. Benar-benar kesal, Jiang Shushu mulai mengatai Gusangga yang katanya tidak mungkin bisa menandingi sang reinkarnasi. Namun pastinya Gusangga sama sekali tidak peduli, dan setelah itu dia terus menanyai Jiang Shushu dengan sedikit menggodanya. Bahkan layaknya anak kecil, Jiang Shushu mencoba menggigit tangan Gusangga yang berusaha membelai wajahnya. Aku tak tahu potion cuci otak macam apa yang diberikan Istana Ancestor Humanity padamu yang membuatmu dengan senang hati menjadi boneka mereka, ucap Gusangga. Dengan kata-kata itu, Jiang Shushu sedikit mengingat kilas balik sewaktu dia melatih Zijin, yang mana ketika Zijin menolak latihannya, dia mengatakan hal yang sama, yaitu tidak ingin bertindak layaknya boneka. Berusaha menghilangkan semua pikiran buruk itu, Jiang Shushu segera berteriak bahwa dia bukanlah boneka dari Istana Ancestor Humanity karena tujuan hidupnya untuk melindungi yang lemah. Namun sayangnya Gusangga sama sekali tidak peduli, sehingga setelah itu dia terus melontarkan beberapa kata yang mana intinya, karena pada dasarnya yang kuat pasti akan selalu memangsa yang lemah, tidak mungkin bagi Istana Ancestor Humanity yang bertahan sampai hari ini hanya mengandalkan kebaikan dan keadilan. Sehingga dari sudut pandang Gusangga, menurutnya meskipun Jiang Shushu dan juga Istana Ancestor Humanity sangat menjunjung tinggi keadilan, itu semua merupakan keadilan yang selalu terlihat dari sudut pandang mereka tanpa memperdulikan sudut pandang pihak lain. Sebagai contoh, itu sama seperti sewaktu Jiang Shushu yang ingin membunuh dirinya hanya karena dicurigai sebagai pewaris demonic art. Ada banyak sekali orang yang bicara seolah-olah malaikat namun melakukan kejahatan yang lebih kejam dari iblis di belakang. Kenapa kau tak mengejar orang seperti mereka? Yang kalian pedulikan hanya pewaris demonic art. Kalian tak peduli dengan mencari keadilan yang sebenarnya. Kalian hanya khawatir keberadaanku akan menjadi ancaman bagi kekuatan dan pengaruh kalian, ucap Gusangga saat dia pergi. Adapun Jiang Shushu, meskipun dia sendiri tahu apa yang dikatakan oleh Gusangga sepenuhnya benar, dengan perasaan tertekannya dia berusaha menolaknya dan menganggap semua itu hanyalah omong kosong. Di domain Xuan, tanah kudus hutan surgawi, sedang ramai tersebar berita tentang sekte Taizu yang mengeluarkan keputusan untuk menyatukan domain Xuan. Bahkan para master yang telah mendiskusikannya juga setuju dengan semua itu. Selain masalah penyatuan domain Xuan, tersebar juga berita tentang turunnya seorang immortal dari alam atas yang tak lain adalah Gusangga.
Memangnya apa yang bisa dilakukan sekumpulan manusia lemah melawan immortal yang bisa memberikan artefak surgawi sebagai hadiah biasa? Jika Sekte Taisu ingin menyatukan wilayah ini, tak ada yang bisa dilakukan orang lain dan hal terbaik untuk dilakukan adalah menyerah. Sekte Taisu juga sudah mengumumkan perekrutan murid baru. Semua yang punya talenta akan mendapatkan anugerah dari sang pemimpin. Fikir seorang pria di tengah hiruk pikuknya orang-orang yang kemungkinan besar para siswa baru yang sebelumnya dibicarakan. Adegan tiba-tiba berpindah di mana pria tersebut yang memiliki ki keberuntungan berwarna kuning dengan jumlah 2500 tiba-tiba berlutut di depan Gusangga. Adapun alasan mengapa dia bersikap seperti itu tak lain karena dia menginginkan berkah dari Gusangga sampai-sampai menggunakan identitasnya yang katanya generasi muda dari Tianlin Sacred Land atau Heavenly Forest Sect dan juga salah satu yang terbaik. Namun sayangnya, meskipun dia telah membanggakan semua itu, Gusangga sama sekali tak terkesan. Justru sebaliknya, dia mulai mengatai si pria tersebut karena bakat luar biasanya itu jika dibandingkan dengan mereka yang berada di alam atas itu jauh di bawah standar. Tapi aku tak menolak makanan gratis tambah Gusangga karena tampaknya dia akan memanfaatkan pria tersebut sebaik mungkin. Sementara itu, di domain Tiasen Heavenly Region dapat terlihat ada begitu banyak sekali orang yang diperlakukan layaknya budak untuk melakukan kerja paksa. Bahkan jika mereka mengeluh, mereka hanya akan menerima pukulan dan juga tendangan. Aku sudah menangkap budak lagi hari ini, jadi jangan lupakan kebaikan ini para ketua sekte, ucap seorang pria berambut hijau saat dia dan juga dua orang lainnya mengamati para budak. Adapun identitasnya, kedua ketua yang memuji memanggilnya dengan nama Master Xingui. Setelah itu, untuk sementara waktu ketiganya terus berbasa-basi yang mana intinya kedua ketua benar-benar memuji Xingui yang katanya sangat luar biasa. Namun satu hal yang pasti, kemungkinan besar para budak sedang membangun sebuah jalan menuju ke alam immortal atau alam atas. Kalaupun langit ingin menghentikan kita dari naik ke alam atas, kita tak akan mengikutinya. Bonus saja para immortal dan juga iblis, kita akan melihat ke atas dengan jalan immortal kita sendiri, ucap Xingui penuh dengan percaya diri. Sedang serius-seriusnya mengobrol, tiba-tiba salah satu budak yaitu seorang pria berambut putih menarik perhatian Xingui karena pria tersebut benar-benar berbeda dari budak-budak lainnya, khususnya dalam segi kekuatan. Aku mengambilnya dari sebuah desa kecil. Dia mempunyai fisik yang spesial dan lebih kuat dari orang lain. Aku kira dia punya semacam bakat langka. Ternyata dia hanya bocah yang tidak berguna, yang tidak bisa berkultivasi karena memiliki tubuh yang terkutuk, ucap Xingui. Adapun alasan utama yang mendorong semangat pria berambut putih tak lain karena dia memiliki seorang adik di desa yang saat ini tinggal bersama dengan sang nenek. Oleh karena itu, meskipun tersiksa, dia benar-benar bertekad akan tetap hidup dan kembali ke desa. Dan karena sebelumnya Xingui pernah berkata bahwa dirinya akan dibebaskan setelah 3 tahun, menurut perhitungannya masih tersisa 103 hari lagi agar dia bisa kembali. Namun satu hal yang pasti, ternyata identitas sebenarnya dari pria berambut putih adalah Jiang Yang, orang yang akan menjadi reinkarnasi The Ancestor of Humanity. Sedang asik terlentang untuk mengistirahatkan dirinya, tiba-tiba Jiang Yang bisa mendengar sebuah suara di kepalanya yang biasa dia dengar dan itu merupakan suara seorang lelaki tua.
Dari apa yang dikatakan oleh sumber suara, tampaknya dia berusaha mengambil alih tubuhnya dengan alasan agar Jiang Yang bisa beristirahat dan tidak perlu menderita lagi. Aku adalah diriku sendiri. Siapa sebenarnya kau? Cepat tinggalkan tubuhku sekarang juga, ucap Jiang Yang, dan bersamaan dengan pria tua yang menunjukkan sosoknya, dia lantas menjawab, "Ini adalah tubuhku. Kau adalah kesadaran yang sudah ada sebelum aku terbangun. Aku hanya memilih untuk tidak menghapusmu. Jika kau menerimaku, aku akan memenuhi segala keinginanmu. Menyelamatkan adikmu dan mengurus nenekmu adalah hal yang sangat mudah untukku." Hanya dengan kata-kata manis seperti itu, keyakinan Jiang Yang sedikit goyah. Namun dengan membayangkan wajah sedih adiknya jika dirinya mati, Jiang Yang masih tetap menolak. Apalagi dia sendiri tahu pria tua bukanlah makhluk yang sembarangan. Akhirnya Gusangga pergi ke domain Tiasen. Bersamaan dengan itu juga, dia mendapatkan sebuah notifikasi dari sistem tentang pemicu dari kuas reinkarnasi anak keberuntungan, dan itu merupakan tugas Reincarnation Circle. Melihat deskripsi dari misinya, sistem memperlihatkan sebuah adegan di mana ada sebuah pohon persik yang tiba-tiba disambar oleh petir, dan sambarannya itu melahirkan seorang bayi yang mana Gusangga sangat yakin pohon persik dan juga bayi tersebut terhubung dengan pewaris The Ancestor of Humanity. Aku harus memastikannya, ucap Gusangga sebelum akhirnya dia pergi. Berpindah ke sebuah desa bernama Weishan. Dapat terlihat seorang gadis kecil tampak begitu sedih karena sudah 3 tahun kakaknya pergi dan belum kembali. Adapun sang kakak yang dibicarakan itu adalah Jiang Yang, sehingga gadis tersebut yang bernama Tian Tian merupakan adik yang dibicarakan sebelumnya, dan yang terpenting ternyata dia adalah sosok bayi yang terlahir dari pohon persik. Melihat itu, sang nenek mencoba menenangkannya dengan mengatakan bahwa tidak mungkin Jiang Yang akan melupakan adik kecilnya. Jangan khawatir Tian Tian, saat dia sudah menyelesaikan kultivasinya, dia akan menjadi orang yang kuat dan bisa terbang. Dia akan membawa Tian Tian terbang kemana saja, tambah sang nenek yang membuat Tian Tian kembali ceria. Tiba-tiba salah satu penduduk desa yang berlari dari luar berteriak mengatakan bahwa para bandit sedang menuju ke desa. Hal itu pastinya benar-benar membuat orang-orang terkejut sekaligus bingung, karena seharusnya para bandit tidak datang secepat itu karena belum lama ini mereka telah memberikan Spirit Stone sebagai upeti. Namun ternyata bandit yang datang bukanlah bandit biasa, karena mereka adalah bandit Black Wind yang terkenal sangat kejam, dan bahkan pemimpinnya saja dikatakan adalah seorang immortal. Begitu sampai, kepala desa langsung dipanggil sebelum akhirnya para bandit menjelaskan tentang tujuan mereka. "Hai Pak Tua Bangka, pemimpin kami memberikan perintah. Setiap gadis di bawah 15 tahun harus diserahkan. Yang berani melawan tak akan hidup untuk esok hari," ucap salah satu bandit menjelaskannya. Singkat cerita, tak butuh lama setiap gadis yang berusia di bawah 15 tahun langsung dibawa pergi tanpa memperdulikan orang tua mereka yang berusaha melarangnya. Bahkan seorang ibu menjadi korban hanya karena dia berusaha mengambil anaknya kembali. "Jika ada yang berani melawan lagi, nasib kalian akan sama seperti wanita ini," ucap salah satu bandit setelah membunuh sang ibu. Tak tahan lagi dengan tindakan keji mereka, Tian Tian dan sang nenek yang seharusnya bersembunyi dan kabur akhirnya keluar. Melihat ada satu gadis yang tersisa, bandit yang sebelumnya membunuh segera menyuruh sang nenek untuk menyerahkan Tian Tian. Sebagai ancaman, dia bahkan sampai menodongkan pedangnya.
Sebenarnya aku tak ingin ikut campur, tapi jika kalian ingin menyakiti Tian-Tian, aku tidak akan tinggal diam. Tapi setelah ini sepertinya aku harus mencari tempat baru, ucap sang nenek yang sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Sementara itu di markas bandit Blackwing, beberapa gadis yang berhasil dibawa langsung diserahkan pada sang pemimpin yang ternyata itu adalah Gusangga. Namun perlu diingat, Gusangga sendiri bukanlah pemimpin asli dari bandit Blackwing. Sebaliknya, pria yang bersamanya lah pemimpin aslinya. Sehingga bisa dikatakan dia hanya memanfaatkan mereka untuk mencapai tujuannya mencari sosok gadis yang sebelumnya diperlihatkan oleh sistem. Gusangga langsung mengamati para gadis yang tak sadarkan diri. Namun sayangnya di antara mereka sama sekali tidak ada gadis yang sedang dia cari karena poin keberuntungan yang mereka miliki benar-benar sangat memprihatinkan. Mereka semua tidak berguna, lepaskan mereka ke keluarga mereka dan jangan sakiti mereka, ucap Gusangga yang pastinya hanya bisa membuat pemimpin bandit kebingungan. Namun setelah mendapat tatapan tajam dari Gusangga yang berkata bahwa dia juga mempunyai seorang adik perempuan, mau tak mau pemimpin bandit harus menurutinya. Setelah itu pemimpin bandit memberikan laporan lain dan itu tentang pasukan yang dia kirim ke desa Weishan yang ternyata semuanya telah terbunuh oleh seorang kultivator ranah Conferred King. Mendengar itu Gusangga hanya bisa terkejut, namun dengan laporan itu dia sangat yakin di tempat itulah gadis yang dia cari berada. Yakin akan hal itu, Gusangga segera memberikan tugas baru pada pemimpin bandit dan itu tugas untuk menghancurkan desa Weishan dan memastikan tak ada satupun yang selamat. Kembali lagi ke desa Weishan. Setelah sang nenek yang ternyata bernama Yin Hua menyingkirkan para bandit, para penduduk desa sedang berkumpul dan mereka cemas karena Yin Hua sendiri berniat pergi meninggalkan desa. Menanggapi semua itu, Yin Hua hanya berkata bahwa meskipun dia berada di ranah Conferred King, dia hanyalah orang tua yang tidak bisa apa-apa, sehingga meskipun dia tetap tinggal di desa, tidak mungkin baginya bisa menghadapi para anggota Blackwing sendirian. Apalagi rumor mengatakan bahwa pemimpin bandit mempunyai kultivasi tinggi yang setara dengan para immortal. Ekspresi putus asa jelas terlihat di wajah semua orang karena mereka benar-benar bingung harus meminta bantuan pada siapa. Di saat Tian-Tian sedang bertanya kemanakah mereka akan pergi, ketua bandit tiba dengan dia yang membawa dua rekannya. Apa mencoba kabur, tetapi sayangnya sudah terlambat. Tidak ada dari kalian yang bisa kabur dari sini, teriak ketua bandit yang membuat semua orang terkejut dan kembali memohon bantuan pada Yin Shua. Melihat mereka datang, Yin Shua masih berusaha bersikap tenang sembari memikirkan bagaimana bisa meloloskan diri. Setidaknya aku harus menggunakan esensi darah untuk mengirim Tian-Tian pergi ke tempat yang aman, pikir Yin Shua. Tak ingin menunggu lama lagi, ketua bandit langsung mendekat. Melihat itu Yin Shua segera melompat dan berusaha menangkis serangan ketua bandit. Tetapi sayangnya dengan tingkat kultivasinya yang hanya berada di ranah Conferred King, dia sama sekali tak mampu menangkis serangan ketua bandit yang membuatnya langsung terhempas ke belakang. Nenek, apakah kau baik-baik saja? Teriak Tian-Tian saat dia menghampiri Yin Hua yang mengalami luka parah. Tanpa memperdulikan keadaannya sekarang, Yin Hua malah menyuruh Tian-Tian untuk segera melarikan diri. Namun sayangnya ketua bandit tak mungkin membiarkan itu sehingga dia mulai menyiapkan serangan terakhirnya. Secara perlahan, sebuah tangan raksasa yang terbuat dari kabut hitam mulai turun untuk membinasakan semua orang. Melihat itu, tanpa rasa takut sedikit pun, Tian-Tian langsung berdiri dan merentangkan tangannya di depan Yin Hua untuk melindunginya.
Di saat keputusasaan itulah sebuah mukjizat datang, di mana entah dari mana Gusangga sudah ada di belakang Tian-Tian. "Gadis kecil, aku akan membuatmu terbebas dari takdirmu yang malang," ucap Gusangga bersamaan dengan dia yang membimbing Tian-Tian untuk melepaskan kekuatan aslinya. Meskipun belum pasti apakah itu benar-benar kekuatan sejati milik Tian-Tian atau hanya kekuatan Gusangga, namun yang pasti setelah itu kekuatan yang dilepaskan oleh Tian-Tian mampu memusnahkan teknik milik ketua bandit. Adapun ketua bandit, dia hanya bisa terkejut sekaligus bingung karena orang yang memberinya perintah sekarang malah menjadi lawannya. Sedang memikirkan semua itu, tiba-tiba ketua bandit sama sekali tidak bisa menggerakkan tubuhnya atau bahkan berbicara. Di sisi lain, menggunakan aktingnya yang sangat luar biasa, Gusangga berusaha mengambil hati Tian-Tian. Adapun Yin Hua, dia hanya bisa bersujud dan berterima kasih tanpa mengetahui bahwa semua itu merupakan skenario yang telah diatur oleh Gusangga. "Gadis kecil, apakah kau mau menjadi muridku?" tanya Gusangga. Dan dengan ekspresi yang sedikit sedih, Tian-Tian menjawab bahwa semua orang mengatakan bahwa dirinya tidak bisa berkultivasi. Tenang saja, mereka semua hanyalah mortal rendahan dan tak tahu bakat yang sebenarnya. Memangnya pemahaman apa yang mereka punya, tambah Gusangga, yang membuat Tian-Tian akhirnya tersenyum bahagia sehingga dia pun mau menjadi murid Gusangga. Ditanya apa yang harus mereka lakukan pada orang-orang jahat yang menyerang, dengan senyum indah di wajahnya, Gusangga hanya menjawab bahwa dia benar-benar akan mengirim mereka ke lingkaran reinkarnasi. Dan hanya dengan tatapan tajam miliknya, tiba-tiba ketua bandit yang masih belum bisa menggerakkan tubuhnya meledak di tempat. Melihat itu, Yin Hua hanya bisa merinding karena menurutnya kekuatan Gusangga benar-benar tidak masuk akal, sehingga dia hanya bisa bertanya-tanya apakah semua immortal dari alam atas memang sekuat itu dan apakah semua immortal memiliki kekuatan transcendent. Sambil menggendong Tian-Tian, Gusangga mengeluarkan beberapa harta karun yang akan dia berikan pada Tian-Tian sebagai hadiah pertemuan mereka, tanpa memperdulikan Yin Hua yang kembali dibuat terkejut melihat banyaknya artefak surgawi yang satunya saja sudah bisa digunakan untuk menguasai alam bawah. Karena pada dasarnya Tian-Tian masihlah seorang anak kecil, melihat kebaikan hati Gusangga pastinya hanya bisa membuat dirinya bingung. Namun dengan tenangnya Gusangga mengatakan bahwa itu semua adalah hal normal karena biasanya seorang master lebih dekat dengan muridnya ketimbang keluarganya sendiri. "Baiklah, ayo pergi dari sini," ucap Gusangga. Dan ketika ditanya apakah nenek Yin Hua boleh ikut juga, Gusangga langsung memperbolehkannya, yang mana hal itu pastinya membuat Tian-Tian semakin mempercayainya. Jika kalian ingat, sebelumnya ketua bandit datang dengan dua rekannya, dan ternyata dua rekannya saat ini sedang melarikan diri karena mereka sendiri benar-benar tidak menyangka telah masuk dalam jebakan Gusangga. Pria botak menyarankan agar sebaiknya mereka mengumpulkan orang-orang dan kembali untuk membalas dendam atas kematian sang ketua. Namun di sisi lain, rekannya menolak gagasan itu karena dia tahu kekuatan Gusangga amatlah mengerikan, sehingga daripada balas dendam, pilihan terbaiknya adalah melarikan diri sejauh mungkin. Namun sayangnya niatnya itu tak bisa terwujud karena tiba-tiba mereka dihadang oleh seorang wanita yang tak lain merupakan salah satu boneka Gusangga. "Kalian mau kabur kemana, dasar serangga kecil?" ucap wanita boneka dengan senyum yang tak kalah indahnya dengan tuannya.
Setelah meninggalkan desa, saat ini Gusangga, Tian-Tian, dan juga nenek Yinhua sedang berjalan melintasi hutan dengan tujuan memberikan latihan awal pada Tian-Tian. Dalam perjalanan, mereka sedikit melakukan obrolan terkait dengan Tian-Tian, di antaranya kehidupannya yang benar-benar keras. Namun satu hal yang pasti, Yinhua sangat yakin, di bawah bimbingan Gusangga, Tian-Tian bisa melampaui kakaknya. Apalagi Tian-Tian sendiri ingin menjadi seorang kultivator yang kuat dan bisa terbang dan berpindah alam tanpa batas. Tidak masalah, Tian-Tian adalah murid pertamaku. Dalam perjalanan ini aku akan melatihnya dengan sungguh-sungguh. Selain itu, aku senang dia mempunyai kakak yang luar biasa, jawab singkat Gusangga. Di saat mereka sedang mengobrol dengan santai, tiba-tiba muncul seekor monster yang mirip seperti ogre. Melihat itu secara refleks, Yinhua langsung terduduk ke belakang karena dia bisa merasakan aura yang dipancarkan oleh pihak lain berada di kuasi God atau bahkan lebih tinggi lagi. Dasar manusia bodoh, beraninya kalian menginjakan kaki di wilayah Ancient Dirgut, ucap monster ogre tanpa mengetahui bahwa nasibnya benar-benar sial karena bertemu dengan Gusangga. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.